Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, saya Eko Agus Yudono, mahasiswa Program Studi Manajemen Inovasi Universitas Teknologi Sumbawa. Pada video kali ini, saya akan membawakan analisis kritis dan refleksi pribadi terhadap sebuah video inspiratif berjudul Pemuda Lulusan Inggris Tumbuhkan Asa Petani Muda lewat platform sayur online. Video ini menceritakan perjalanan Janu Muhammad, pemuda asal Sleman, lulusan luar negeri yang memilih pulang kampung dan membangun platform sayur online bernama Sayur Sleman untuk memberdayakan petani dan masyarakat sekitar. Video analisis ini saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan dan Inovasi dengan dosen pengampu Associate Profesor Dr. Sri Rahayu, SPD, ME. Fokus saya bukan hanya menceritakan ulang isi video, tetapi juga menggali nilai-nilai kewirausahaan, melakukan refleksi pribadi dalam konteks daerah saya di NTB, dan menawarkan beberapa rekomendasi inovatif untuk pengembangan kewirausahaan berkelanjutan di sektor pertanian. Secara singkat, video ini menggambarkan bagaimana Janu Muhammad yang pernah belajar di Belanda, Amerika, dan Inggris kembali ke Sleman dan melihat langsung kesulitan orang tuanya yang berprofesi sebagai petani dan pedagang sayur dalam memasarkan hasil panen, terutama saat pandemi. Dari kegelisahan itu lahirlah ide memanfaatkan platform digital guna menjual produk sayur dari petani lokal secara online dengan nama Sayur Sleman. Sayur Sleman bukan sekedar aplikasi jual beli sayur, tetapi dibangun sebagai ekosistem kewirausahaan sosial yang mengintegrasikan beberapa program. Sayur Sleman berbagi untuk menyalurkan paket sayur gratis kepada ratusan penerima manfaat. Sayur Sleman bertani yang berfokus pada pelatihan urban farming dan pemberdayaan UMKM, serta Sayur Sleman Academy yang berfokus pada regenerasi petani muda melalui pelatihan dan pendampingan. Semua ini menunjukkan bahwa tujuan usaha bukan hanya profit, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan. Dalam perjalanannya, Sayur Sleman tidak hanya bermain di hilir sebagai penjual sayur, tapi juga masuk ke hulu dengan mendampingi kelompok petani milenial dan UMKM pengelola hasil pertanian, termasuk mengelola komoditas seperti cabai agar nilai tambah yang lebih stabil ketika harga di pasar berfluktuasi. Dari video ini tampak jelas beberapa nilai kewirausahaan yang sangat kuat. Pertama, kreativitas dan inovasi. Janu melihat masalah klasik petani, akses pasar yang terbatas, dan mengubahnya menjadi peluang dengan memanfaatkan platform digital yang awalnya gratis, lalu berkembang menjadi sebuah perusahaan arsitek lokal yang terstruktur. Ia juga kreatif mengembangkan program sosial seperti berbagi, bertani, dan akademi sebagai diferensiasi nilai. Kedua, ketahanan dan keberanian mengambil resiko. Janu meninggalkan zona nyaman sebagai lulusan luar negeri yang sebenarnya bisa memilih karir kantoran, lalu memutuskan pulang kampung dan terjun penuh ke sektor pertanian yang sering dipandang kurang prestisius oleh sebagian orang. Ia juga menghadapi fluktuasi harga komoditas, tantangan operasional, dan pandangan skeptis lingkungan, tetapi tetap konsisten membangun usaha yang pro petani. Ketiga, kepemimpinan kolaboratif. Janu tidak bekerja sendirian. Ia membangun networking dengan petani milenial, kelompok tani, UMKM, pengolah hasil panen, hingga pemerintah daerah dan kementerian terkait. Ia memposisikan diri sebagai penghubung antara petani di akar rumput dengan pasar, pelatihan, dan akses kebijakan, menunjukkan gaya kepemimpinan yang partisipatif dan melayani. Keempat, inovasi sosial dan orientasi keberlanjutan. Model usaha Sayur Sleman dirancang untuk pro petani, pro rakyat, dan pro lingkungan. Sejalan dengan gagasan ekonomi sirkular dan pertanian organik yang mulai didorong pemerintah. Bahkan sisa sayur pun diupayakan tetap bernilai melalui pelatihan pengolahan bagi kelompok wanita tani sehingga limbah dapat dikurangi. Refleksi diri sebagai mahasiswa yang tertarik pada kewirausahaan, UMKM, dan juga isu rantai pasok serta komoditas pertanian di daerah NTB. Video ini terasa sangat dekat. Realitas pertanian di Sleman sebenarnya mirip dengan banyak petani di Sumbawa dan NTB. Masalah klasik seperti harga fluktuatif, akses pasar yang terbatas, posisi tawar yang lemah di hadapan tengkulak masih sangat nyata. Dari sisi pribadi, kisah Janu mengingatkan bahwa ilmu dan pengalaman global seharusnya tidak berhenti di sertifikat, tetapi kembali ke desa, kembali ke petani, dan menjawab masalah konkret di lapangan. Itu memberikan dorongan bahwa sebagai mahasiswa dari daerah
Justru ada peluang besar kalau sanggup menjembatani teknologi digital, pengetahuan, manajemen, kearifan lokal petani di Sumbawa. Jika ditarik ke konteks penelitian dan minat saya, gagasan platform seperti Sayur Sleman bisa diadaptasi menjadi ekosistem digital untuk komoditas unggulan NTB, misalnya jagung, bawang, bahkan kopi dari wilayah tertentu. Tidak harus langsung berupa aplikasi canggih, bisa dimulai dari integrasi sederhana seperti katalog produk pertanian di WhatsApp atau Instagram, sistem pre-order ke komunitas konsumen kota, lalu secara bertahap membangun database hasil panen hingga historis dan rute distribusi yang lebih efisien. Refleksi lainnya adalah pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi kaum petani muda. Program semacam Sayur Sleman Academy menginspirasi gagasan akademi mini di tingkat desa di Sumbawa yang menggabungkan pelatihan budidaya, literasi digital, dan dasar-dasar bisnis. Mahasiswa, dosen, dan pemerintah daerah bisa berkolaborasi menjadi mentor dan fasilitator seperti yang dilakukan Janu bersama penyuluh dan dinas pertanian. Secara analitis, video ini menunjukkan bahwa kewirausahaan sektor pertanian bisa menjadi solusi nyata untuk 3 hal sekaligus. Yang pertama, kesejahteraan petani, ketahanan pangan, dan keberlanjutan lingkungan. Model yang dibangun Janu membuktikan bahwa bisnis pertanian tidak harus berhenti pada jual beli hasil panen, tetapi bisa berkembang menjadi ekosistem yang mencakup pendampingan hulu ke hilir, inovasi produk olahan, dan pelatihan generasi muda. Berdasarkan itu, ada beberapa rekomendasi inovatif untuk mengembangkan kewirausahaan berkelanjutan. Pertama, membangun platform arsitek lokal yang sederhana tetapi terarah yang menghubungkan petani dengan konsumen, UMKM pengelola, dan lembaga sosial sambil mengumpulkan data panen dan harga untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Kedua, mengintegrasikan program sosial seperti donasi pangan, urban farming, dan edukasi gizi, sehingga nilai sosialnya terasa langsung oleh masyarakat sekitar. Ketiga, memperkuat kolaborasi multi pihak, petani muda, komunitas UMKM, pemerintah daerah, kampus, dan mungkin startup teknologi agar pendampingan tidak berhenti di pelatihan saja, tetapi juga akses modal, riset pasar, hingga pengembangan produk olahan yang lebih bernilai. Keempat, menjadikan regenerasi petani muda sebagai agen strategis menyediakan beasiswa, fellowship, atau inkubasi usaha agribisnis bagi pemuda desa meniru semangat Sayur Sleman Academy, namun sesuai dengan konteks di Sumbawa. Sebagai penutup, video tentang Janu Muhammad dan Sayur Sleman mengajarkan bahwa kewirausahaan masa depan bukan lagi hanya soal siapa yang paling besar keuntungannya, tetapi siapa yang paling besar kebermanfaatnya bagi petani, masyarakat, dan bumi. Keberanian pulang kampung, kemampuan membaca masalah lokal, konsistensi membangun ekosistem agribisnis yang adil adalah kombinasi yang membuat usaha ini relevan dan berkelanjutan. Untuk teman-teman muda khususnya daerah Sumbawa, pesan utamanya sederhana, jangan tunggu sempurna untuk memulai, jangan remehkan potensi desa sendiri. Dari satu ide sederhana, menjual sayur, orang tua secara online bisa tumbuh platform yang menggerakkan ratusan petani dan penerima manfaat. Jika Janu bisa memulai dari Sleman, kita juga bisa memulai dari lahan kecil di sekitar rumah kita, dari kelompok tani di kampung, atau dari tugas kuliah hari ini yang sedang kita kerjakan. Semoga video ini bisa menjadi pemantik semangat dan membangun kewirausahaan yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan berkelanjutan di sektor pertanian Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.